tunggal jadi aku. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi turja syafa'atuhu min yawmil hadha hatta yawmil qiyamah. Wa qalahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Uang yang paling pelit kata Allah bukan uang yang tidak galak menjok sedekah ke anak yatim. Uang yang paling pelit kata Allah bukan uang yang tidak galak memberi ketika dia lagi diberikan rezeki yang banyak. Uang yang paling pelit kata Allah bukan uang yang tidak galak berbagi ke anak-anak yatim, para janda, fakir, miskin dan yang lainnya. Tapi apa kata Allah? Uang yang paling pelit, uang yang mana ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad, dia tidak menjawab salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia dengar nama Nabi, hatinya biasa baik, pikirannya tidak ada berpikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita menjawab atas salam tersebut dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kata orang Palembang nih Ustaz, kalau pelit hubungannya sempit. Nah, tak tahu aku, mungkin Yonian. Tapi apabila kita dengar nama Nabi Muhammad, lisan kita tidak ada mengucapkan salam, sungguh na'udzubillah min zalik. Tidak ada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita biasa ke untuk anak kita, untuk cucu kita, biasa ke lisan kita untuk dekat dengan Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami ta'zimi, para asatid wal ustazah, sesepuh bin sepuh, para aparat, para RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh bangunan, tokoh mainan. Pada kesempatan kali ini puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya senantiasa kita dapat menghadiri acara aqiqah, yaitu dari Ananda Rama Ravindra bin Bapak Agus Widodo ST. Semoga kita doakan anak tersebut menjadi anak yang soleh, anak yang taat dengan agama, anak yang senantiasa mencintai daripada Allah Subhanahu wa taala, anak yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa anak tersebut dapat menyelamatkan daripada kedua orang tuanya daripada api neraka jahanam, ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu min yaumil hadza hatta yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ketika kita ditanya oleh anak-anak kita, kadang kita lupa ngapa Ustaz. Kadang anak kita nanya dengan kita, Bapak Ibu, apa kesedihan yang paling sedih buat Bapak sama Ibu? Kesedihan yang paling sedih itu apa? Aku pernah ditanya oleh Ustaz atau oleh guru kami. Alhamdulillah kami alumni daripada Pondok Pesantren Sabilul Hasanah di kilometer 24, dan alhamdulillah kami baru menyelesaikan pendidikan kami di UIN Raden Fatah Palembang. Kami sering ditanya oleh dosen kami, oleh guru kami, oleh ustadz kami, oleh para habaib, Rafli, apa dia kesedihan yang paling sedih menurut kami? Yang paling sedih apa dia? Bahkan keponakan kami, mana anak belum ada, nikah lagi belum. Jadi aman masih ada anak yang gadis, catat nama WA bawah ini. Ustadz di ceramah Nesa terus, aku pernah ceramah lurus baik, tidak tahunya pas melek mata bupar umatnya, namanya aku ceramah kanji miknya pasti. Jadi apa Bapak Ibu? Kesedihan yang paling sedih itu apa? Bukan ketika anak kita tidak diterima masuk tes polisi, tidak. Bukan ketika kita tidak lolos tes administrasi CPNS, bukan. Tapi apa kesedihan yang paling sedih? Ketika nanti kita dibangkitkan di alam barzakh, di alam akhirat, Rasulullah SAW itu tidak kenal dengan kita. Itu kesedihan yang paling sedih.
Karena apa? Karena yang bisa menjamin kita masuk ke dalam surga itu cuma dua. Apa? Ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapa di sini kami garis bawahi, kami garis besarkan untuk cinta dengan Rasulullah? Karena ketika anak kita dari kecil ini harus kita kenalkan dengan Nabi. Tidak usah jauh-jauh Pak Bu. Zaman sekarang ini les bahasa Inggris 5 juta, les matematika 10 juta, les MIPA 20 juta. Tapi ketika TKTPA bayar 50.000 lah Bu Tuan. Benar gak? Benar Bu. Kita tidak sadar zaman sekarang kita dekatkan anak kita dengan ilmu dunia dan kita jauhkan dari ilmu akhirat. Kita sudah meninggal, anak kita ngirim Fatihah, bukan ngirim rumus 5 kali 3. Tidak berjawaban dengan malaikat mungkar nakir, kita pakai I'm like. Tidak. Apa yang kita omongkan bilughatil Arabiyyah, kita ngomong pakai bahasa Arab. Kita lupa lagi kecil. Kadang ngomong zaman dulu, zaman bingen. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, yang bisa diikuti. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah nyai sudah sholat subuh, dibawa keliling kampung, disolawati. Benar tak zaman dulu? Nyai, om, tante. Sekarang ya Allah ya Rob, pagi sudah sholat subuh di setel, so DJ sikap pagi 2. Lah besar anak jadi biduan, nak dimarahi. Salah siapa? Orang tua itu madrasah pertama bagi seorang anak Pak. Cak mana umaknya, cak itulah anaknya. Karena apa? Karena kita yang menjadi contoh untuk anak-anak kita. Jauh Pak kami dari Mata Mega sana sampai sini Mega Mata. Igo kotak bensin sampai sini sekotak, ngerti pula. Jadi alangkah indahnya ilmu ini, semoga bermanfaat untuk kita galau-galau. Karena apa? Karena harus kita tahu hukum akikah itu apa? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadahnya apa Ustaz? Sunnah yang kalau kita ibadat ke tanggo, naik tanggo lagi itu wajib hukumnya. Sunnah muakkadah. Dan harus kita tahu sejarah dari akikah ini pertama kali itu bukan daripada sahabat Nabi Pak. Pertama kali sejarah akikah ini dilakukan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Dari mana Ustaz tahu? Aku ngajar soalnya. Dari mana sumbernya? Insya Allah ada sumbernya. Jadi pertama kali akikah ini dilakukan dulu oleh kaum kafir Quraisy Pak. Cak mana Ustaz? Mereka zaman dulu kalau ada bayi yang lahir, mereka itu menyembelih juga hewan. Jadi kambing disembelihnya, domba disembelihnya, onta kalau di Arab disembelihnya. Tapi apa? Bedanya yang disembelihnya itu darahnya, darah daripada hewan tersebut yang dioleskan ke anak yang baru lahir ini. Itu sejarah akikah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah menguasai Mekah, sudah menguasai Madinah, sudah menguasai penuh jazirah Arab, dirubah oleh Nabi, diakomodir oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga ketika lahir anak laki-laki menyembelih 2 ekor kambing. Kalau anak cewek 1, jangan mentang-mentang dengar ekornya kayak buntutnya be kamu be. Lemak buntut meli ngembek dari kurban. Simpan di kulkas lah basi. Jadi 2 ekor kambing. Ada yang nanya, Ustaz, boleh tak Ustaz? Kami ini kakek duit ya Ustaz. Sikok be boleh tak anak laki-laki kambingnya? Nah ini kita kembali ke mazhab. Kalau kita sudah kembali ke mazhab, uang Palembang ini Sumatera Selatan ini hampir 95% menggunakan mazhab Syafi'i. Tapi aku pernah baca Ustaz di dalam kitab fikih sunnah
Fikih sunnah itu katanya boleh satu orang anak laki-laki itu satu kambing. Boleh, tapi itu merujuknya ke mazhab Hanafi. Oh ya sudah Ustaz, kayaknya aku lebih cocok dengan mazhab Hanafi. Tahu tuh cocok, aku buntu. Pak, maaf Pak, anak uang tua banyak yang tak pacak punya anak Pak. Sampai ke Singapura sana ratusan juta metu untuk bayi tabung. Bener tak? Kita sudah punya anak 5 juta Bu, cuma dipinta oleh Allah, bukan Allah minta. Tanda syukur. Akikah itu mengasihi. Ustaz boleh tak kalau kita akikah ada uang yang ngejo amplop ke kita? Hitung-hitung 5 juta, pacaklah balik 15 juta Ustaz. Akikah itu artinya mengasihi Pak. Tanda syukur kita dengan Allah. Disebut oleh Ustaz tadi yang bawa maulid. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi tulbahu yawma anhu sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Setiap bayi yang baru lahir itu tergadai, artinya tergadai bi'aqiqatihi, dengan akikahnya. Tulbahu anhu yawma sabi'ihi, kita tebus sabi'ihi di hari yang ke-7, di hari yang ke-14, di hari yang ke-21. Maknanya apa Ustaz? Ada budak kecil baru lahir 7 hari, kalau lah ada duit cepat beli kambing, kalau lanang 2 ekor, kalau betina siko cepat. Kalau tak pacak masih buntu karena sudah baik biaya lahiran, hari ke-14 masih tak pacak, hari ke-21 masih tak pacak, sudah tutup kalender 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun, boleh. Masalahnya Ustaz, kalau kami ini lah umur 70 nih, cak mana Ustaz kalau masih belum diakikah Ustaz? Malu aku nanyanya Ustaz, cak mana Ustaz? Lupa Ustaz, ubah aku dulu nih. Bahasa zaman dulu kan ubah. Bapak aku ubah aku dulu nih, sudah lah akikah aku nih Ustaz. Jadi cak mana Ustaz? Boleh Bu? Boleh tak? Boleh, karena hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Tapi saran aku kalau sudah umur 70 jangan pakai marhaba. Siapa tadi yang diakikah? Pak Junaidi. Banyak nih ya nama Junaidi di sini Kalau nyoblos Junaidi, singgahnya aku lah sudah. Jangan pakai marhaba. Marhaba ya nurul aini marhaba. Nengoklah tetangga nih. Siapa yang dicukup ini? Pak Junaidi. Terduduk no sih mau bersanggung. Cukup cak mana caranya? Kita beli kambing, kita potong, panggil tetangga terdekat, makan sama-sama, baca Yasin, niat untuk akikah, selesai. Perlu tak Ustaz rambut jadi cukup? Allahul musta'an. Ini kadang ada wong yang pelit Bu untuk diri dewek. Banyak nian Pak. Untuk akikah diri dewek lagi pelit. Bahasa kasar wong Palembang tuh banyu digenggam lagi tak metu. Bayanglah banyu digenggam lagi tak metu. Saking kepelitnya. Ada lagi yang lebih pelit. Kentutnya dewek lagi tak boleh wong lain nyium. Kentutnya dewek masuk dalam kantong. Simpen. Akikah ini perlu Pak. Tanda syukur kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkendala, ini memang kita jujuran terkendala kita kadang dengan apa? Dengan dana. Ustaz, cak mana Ustaz? Aku ni ada anak aku baru lahir Ustaz, baru 14 hari, baru 3 bulan, baru 7 hari. Niatan aku ni pengen akikah ke anak aku, tapi aku dewek belum diakikah Ustaz. Kira-kira aku ni ngakikah ke diri aku dulu atau aku akikahkan anak aku? Nah ini banyak Bu pertanyaan cak ini. Kita nih ingat ya Allah, aku ini belum akikah, tapi anak aku ini pengen aku akikah ke. Jawabannya satu cuman, akikah kita itu tanggung jawab orang tua kita. Ya, akikah anak kita itu tanggung jawab kita. Acak muat baik dengan tanggung jawab. Muat tiap malam Jumat, tanggung jawab sekali. Nah, ini kembali lagi ke bab apa? Ke bab suami istri. Kenapa Ustaz? Karena tak mungkin ada anak aman tak katik laki bini, bener tak? Ada budak ku tanya kok,
Asal kau dari mana nak? Asal aku dari ibu. Usul kau? Usul aku dari ayah. Asal dari ibu, usul dari ayah. Uji dia. Maka daripada itu Pak, anak ini cerminan dari wong tua Pak. Dan anak ini bakal jadi baik kalau orang tuanya baik. Kalau ibunya baik. Dengar Pak. Maaf sekali untuk laki-laki, untuk kita kalau calon bapak-bapak. Bapaknya tidak baik, emaknya baik, anaknya pasti baik. Kalau emaknya maaf tidak baik, bapaknya baik, anaknya pasti tidak baik. Benar? Benar tak? Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu baik tak? Tidak Pak. Istrinya baik tak? Anaknya bagus. Benar? Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya bagus tak? Pembuat berhala anaknya ini, bapaknya Pak. Istrinya Al-Quran, cinta dengan Allah, anaknya bagus tak? Bagus. Maka daripada itu Pak, ketaatan seorang istri itu dengan suami mempengaruhi. Ini penting kadang kami jawab pertanyaan dari jamaah Pak, bukan di sini, di sana di sana. Ustaz, cak mana Ustaz? Oh ya aku capek nih Ustaz, ngelayani laki aku nih Ustaz. Ya Allah, tiap malam ya Allah singgung. Tiap malam ada bae alasannya dia galak nang YouTube. Nah Ustaz, katanya kalau melakukan perbuatan suami istri yang halal itu sama bae munuh seribu Yahudi. Jadi tiap malam Jumat Ustaz, mama, ayo kita bunuh Yahudi. 1000 Yahudi mah, ayo modek gitu, modek lah kau dewek. Aku nak tahajud malam ini. Tahajud lah bininya jadi Allahu Akbar. Tunggunya oleh laki yang baik, laki yang sabar, tidak marah, tungguinya. Oh, tidak apa-apa lah doa juga. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langkah. Yasin ujinya ya Allah. Wa ilaihi turja'un. Oh, suaminya sudah cek gitu. Wah, kok abunya lah panjangnya. Naik lagi ke rakaat yang kedua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah, ini tidak mungkin rakaat kedua ini tidak mungkin ini. Tidak mungkin panjang. Idza waqa'atil waqi'ah. Al-waqi'ah 40 ayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puji kita bini itu dapat pahala. Tidak, Pak. Selama laki itu ada sakit hatinya malam sampai subuh, ketika sampai umur istrinya diajalnya subuh itu neraka tempatnya. Karena apa? Selangkah baik ibaratnya seorang istri itu keluar dari rumah tidak katik ridhonya seorang suami, apa untuknya? Selangkah juga dia masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu Pak, kita tidak pacak Pak nak marahi anak kita. Oh, dah kau ni nakal ni anak. Kita juga harus cerminkan diri kita cak mano. Kalau misalnya maaf zaman sekarang ini Pak, bapak-bapak tuh kadang fokus dengan dirinya dewek, maghrib lah pakai sarung, lah peci. Bini didiam kenyo bae, tidak diajak. Ini bininya juga kadang diajak oleh laki, payo mah kita sholat agak dulu Pak, lagi nonton sinetron Ikatan Cinta. Tidak kata ketegasan. Iyo. Ini juga kadang subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya ngambil wudhu sholat malah ngekep ke bantal selimut. Sholatu khairum minan naum. Lajulah kau dari rumah. Tempat kami itu ya Allah Bu, yang azannya kakek-kakek umur 80 tahun, maaf ngomong. Hayya 'alas shalah wa akbar. Ikun, tidak pacak kita nak nyalakannya. Yang kita salah ke mana yang muda-muda ini? Hilang nggak lo yang muda-muda itu yang harus kita pertanyakan. Pagi sudah subuh, tidak ada sholat subuh di dalam rumah nih. Malahan niat ke makanan anaknya untuk pergi sekolah. Sudah balik dari sekolah, zuhur, masih ada di tempat gawe, masih sholat zuhur, maaf ngomong masih ada yang, kalau ada yang tukang bangunan masih di tempatnya istirahat makan, ada yang di kebun, masih di kebun. Sholat asar, kecapean, balik ke rumah, nah istirahat. Maghrib metu, tidak tahu kemana, alasan dengan bini beli gokok. Isya, Allahu Akbar, keletak, pala 3, main gak. Masuk ke dalam kubur di Smackdown oleh Malai,
Cak itu modelannya, anaknya soleh. Jauh Pak, jauh. Maka daripada itu, kalau kita tidak percaya kalau anak kita bakal soleh, kita jamin dengan apa? Dengan akikah. Ustaz, tapi katanya akikah ini bid'ah Ustaz. Nah, malah bahas bid'ah ini males nih anakku. Serius lah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kepala kau binar. Aku bukan apa-apa, aku asuh aja Ustaz. Kental aku asuh aja. Sanadnya jelas insya Allah sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak Ustaz kami lagi cak ini nah akikah, bukan akikah, acaranya lagi acara syukuran. Bubar Bu, bubar Pak. Karena apa kata mereka? Bid'ah, katik di zaman Rasulullah. Pak, maaf. Pendirinya Nahdlatul Ulama itu siapa Pak? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pendirinya dari Muhammadiyah siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka berdua ini Pak sama-sama berguru di kota Mekah. Satu gurunya hafal Al-Quran, hafal ratusan ribu hadis, hafal sanadnya sampai Rasulullah, bersambung. Belajar dengan mufti Mekah, balik ke Indonesia ditentang oleh ustadz dan ustazah dan juga ulama-ulama yang cuman hafal siko hadis. Apa? Kullu bid'atin dolalah kullu dolalatin finnar. Maka daripada itu kita tingkatkan lagi kecintaan kita. Usah kita dengar intinya ketika kita mengadakan acara ini kita niat ke untuk anak istri kita, untuk anak-anak kita, supaya anak kita mendapatkan rasa syukur. Ya Allah, dengan akikah ini ya Allah aku niat semoga anak aku jadi anak yang soleh, anak aku jadi anak yang soleha ya Allah. Semoga anak aku bisa mengikuti jejaknya Rasulullah. Tidak usah kita pikir ke kata orang tidak kata di zaman Nabi, kata orang tidak boleh, kata orang ini itu, tidak usah kita pikir ke. Yang penting niatan kita bersyukur, yang penting niatan kita untuk cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada rezeki yang lebih senang nyanyinya, ada rebana, ada hadro, ada marhaba. Ustaz, kami ini kekurangan dana Ustaz, kami tidak kasih duit Ustaz, nak metu ke Ustaz, cak mano, panggil tetangga terdekat baik, potong kambing, makan sama-sama. Itu masih apa Ustaz? Masuk ke dalam akikah? Masih, asalkan ada kambing yang disembelih. Jangan terbalik. Kalau lanang 2 ekor kambing, kalau cewek sikok kambing. Tidak kate anak yang baru lahir gitu anak ino. Iya benar kembang. Tapi kalau kelaminnya anak ino tidak kate. Cak mana dia pacak jadi cak itu karena kecuekan dari orang tua nyingok dikit. Pernah kita pribadi anak selama di sana ada budak lanang pakai celana, pakai rok pendek, baju di pojok pusat tersenggol oleh anak, selebeu katanya. Astagfirullah. Jadi kami tanya, siapa nama kamu nih? Kata anak. Pak, nama kak Ustadz, nama kami Yanto. Wih lanang kau nih. Iya, tapi kalau malam Yanti. Itu salah siapa? Salah wong tua. Ketika kita jingok anak kita sudah agak lain, lanang lah mulai cak betino, kemenyean. Betino lah mulai betopi, pakai jeans panjang. Tegur Pak, tegur sebelum dia semakin terjerumus dengan hal itu. Maka daripada itu, kalau misalnya kita pengen anak kita gak hafal Quran, kalau ada rezeki yang lebih, masuklah ke dalam pesantren Pak. Masuk ke dalam pesantren, tapi pilih dulu pesantren yang memang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, pesantren yang memang benar-benar tidak terputus dengan Rasulullah. Pak, Bu, cuman berapa sih yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur? 3 Bu. Apa? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Amal jariah. Ada masjid yang lagi dibangun, kekurangan batu bata, enjok ke daripada nyawer biduan di organ. Nyawer biduan, KTM berjuta-juta. Beli ke semen untuk masjid, beli ke apa lagi? Bahan-bahan sajadah, keramik. Itu Pak yang bakal jadi penyelamat kita. Ketika kita nak disiksa oleh malaikat, ada amal jariah kita datang untuk kita. Lagi ada duit banyak, buka acara ini sesudah sholat Jumat, panggil anak-anak yatim, panggil janda, panggil para fakir miskin, kaum duafa, baca Yasin. Kirimkan Al-Fatihah untuk uang tua kita. Sampai dah Ustaz, sampai. Apa kata almarhum Gus Dur? Gus Dur tanya dengan uang Wahabi, Gus Dur,
Sampai dah Al-Fatihah kalau kita ngirim ke wong yang sudah mati. Ya sampai gitu aja kok repot. Apa buktinya kalau sampai diomongi oleh Gus Dur? Ya koen delok bahasa Jawa tahu dah sih. Ya koen delok Al-Fatihah nih balik lagi apa ora? Kau jingo Al-Fatihahnya tuh balik lagi apa tidak? Kalau Al-Fatihahnya tidak balik lagi berarti sampai. Itu kata Gus Dur. Yang ketiga apa? Anak-anak yang soleh dan soleha. Itulah Pak yang cuman baca. Tidak ada Pak anak kita. Maaf ya, bukan aku melarang ilmu-ilmu umum. Karena apa? Karena man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita pengen dunia dengan ilmu, kita pengen akhirat dengan ilmu, kita pengen keduanya juga dengan ilmu. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan, ajarkanlah anak-anak kita dari kecil ini ilmu-ilmu tentang agama, ilmu-ilmu mengenal Allah, ilmu-ilmu mengenal daripada Nabi Muhammad SAW. Bukan rumus-rumus yang dia hafalkan, bukan sebanyak apa present text yang dia hafalkan pakai bahasa Inggris, bukan apapun yang dia pelajari di laboratorium IPA dan yang lain-lainnya yang bakal sampai ke kita ketika kita meninggal dunia. Tapi apa? Tapi kiriman Al-Fatihah dan doa yang bakal menerangi daripada kubur kita, yang insya Allah bakal membuat kita dan keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup? Waktu lama lagi ke meja makan kalau kagut lah bunyi lah nak jauh pula Ustaz. Jauh pula kami ni. Habis ini kami nak ke Bangkalan Balai. Ngapo ya Ustaz? Ceramah. Mana nyawen? Ya. Kita kenalan, nama kami Muhammad Rafli Pratama. Alhamdulillah kami baru lulus bulan Juni kemarin di UIN Raden Patah Palembang. Sarjana sosial. Sebenarnya dulu waktu namanya EIN itu masih sarjana agama Pak. Jadi sarjana sosial ini kesannya cak umum Jadi cak kuliahnya di Unsri, padahal kami di UIN. Kami alhamdulillah 6 tahun di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, 6 kilo lagi dari sini. Itu Kiai Haji Mudarris Muhammad Mudarris SM Al-Maghfurullah. Kita doakan semoga husnul Fatimah, masuk dalam surga. Nah, insya Allah kami ingin meneruskan S2. Oke, kalau ada channel atau lokanya pengen keluar ke Yaman, Malaysia dan yang lain-lain, kalau misalnya memang ada acara selanjutnya, Ustaz ini promo, tidak apa-apa promo, sekalian silaturahmi. Kalau ada kesempatan selanjutnya, kalau ada acara atau maulid dan yang lain-lain, minta benama video dengan Ayu ini. Ya, insya Allah dimanapun kalau anak sempat, anak itu kita belajar sama-sama. Kalau pengen di musolanya kita belajar kitab kuning, Mubadiul Fikih, Aswaja dan yang lain-lain, kita laju. Kita gas selama kegiatan itu bermanfaat untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Ustaz, kami pengen belajar kitab kuning. Ayo kita belajar sama-sama. Tentukanlah tempatnya maghrib, isya, asar. Insya Allah anak sempat. Kalau misalnya pagi kegiatan kami ngajar di SMP Muhammadiyah 4 di Balayuda. Malamnya kami ngajar les privat bahasa Arab. Nah itu, ngapa perlu kita ajarkan bahasa Arab? Supaya lidah kita ini terbiasa mengucapkan bahasa Arab. Terakhir yang ingin kami sampaikan Pak, Bu, ketika kita masuk ke alam kubur, nah ini uang banyak tidak tahu, ini perhatikan ini. Tolong agak ini dengar ya, sebelum saya tutup. Ketika kita masuk ke alam kubur, kata Habib Umar Al-Hafiz, tahu Habib Umar? Habib Umar Al-Hafiz itu waliullah. Apa kata beliau? Pertanyaan malaikat itu bukan menanyakan siapa nabimu, bukan. Tapi apa kata malaikat munkar? Pertama, siapa Tuhan? Yang kedua nanti saya bahas. Yang selanjutnya, apa agama dinuka? Apa agama? Terus ma kita buka apa terus di mana apa kiblatmu? Dan yang terakhir, siapa saudara-saudara? Ma ikhwanuka wa sahibuka. Pertanyaan yang kedua bukan manabiyuka Pak, bukan. Tapi apa pendapatmu tentang seseorang yang bernama Muhammad? Itu pertanyaan kita. Oh Ustaz, aman kami dengar kubur-kubur nih. Ini kalau getar kalau langsung Ustaz. Getar, tapi balik ini tidak sholat zuhur. Itulah manusia ya Pak.
Cak mana kita untuk menjawabnya? Wallahu a'lam bissawab. Kalau kita selalu 5 waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah di sholat kita, insya Allah lidah kita menjawab. Pendapatku untuk Muhammad itu adalah nabiku, seseorang putra Abdullah yang tinggal di Makkah dan Madinah yang memperjuangkan agamanya Allah, seseorang yang satu-satunya nabi yang mampu memberikan syafaat untuk umat-umatnya. Itu yang bakal kita jawab. Dan terakhir kita bakal ngomong dengan Munkar dan Nakir. Nabi itu adalah nabiku yang aku yakin akan menyelamatkanku di hari akhir. Tapi kalau itu uang yang kafir, maaf, uang yang musyrik, uang yang munafik, maaf, dia tidak bakal bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apalagi uang yang pelit, yang tak galak sedekah. Bu, kalau uang yang tak galak sedekah itu apa? Hartonya tuh bakal jadi ular yang berbisa di akhirat kaget, yang bakal mencabik-cabik dirinya sendiri. Dan ular itu akan berbicara, aku adalah hartamu yang kau simpan nantinya. Aku adalah hartamu yang kau simpan yang tidak mau kau bagikan untuk orang-orang yang mempunyai hak atas harta. Pak, kita ada harta nih, ada haknya anak yatim, Pak. Ada dah? Aduh, 2,5%. Maka dari itu zakat tuh keluar ke, oi, bos karet, bos getah, ya sengah-sengih baik. Hai, balik ini kaca ada aku di adang yang pula aku. Bos sawit, yang bangun lagi angesan, keluar ke sedekah. Jangan nyegodei uang meo tetangga sebelah nih beli baju baru terus, mobil baru terus. Oi, dia lancar sedekah. Kita ngenjok 10.000 dapat 100.000, bener gak? Kalau niat kita inna ma'amalu bin, ya itu baik. Mungkin dari kami sudah banjir pulau ini. Itu baik dari kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ambek yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Kalau banyak penesannya atau nama-nama yang tersebut, atau mungkin ada yang ketersinggungan dan yang lain-lain, kami mohon maaf. Senantiasa yang baik-baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesalahan itu dari kami pribadi. Semoga bermanfaat. Kita doakan anak-anak kita galo-galonya yang ada di sini juga, daripada Rama, Rafindra bin Agus Widodo ST, semoga menjadi anak yang soleh, anak yang senantiasa mencontoh daripada Rasulullah SAW, dan semoga anak kita semua nantinya dapat menyelamatkan kita di hari akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala, amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan lapor Pak Polisi, nanti kami ditembak mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.